Piala Presiden 2025 resmi dimulai. Dan ini benar-benar sudah seperti pesta sepak bola tanah air di tengah libur kompetisi. Sebab dengan tiket seharga Rp50.000, Stadion GBK dipadati lebih dari 41.000 penonton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Piala Presiden. Erick Thohir pun mengapresiasi antusiasme publik. Jakarta jadi saksi bahwa sepak bola Indonesia semakin dicintai. Sebuah momen yang menggetarkan stadion dan memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Tak terkecuali tim tamu dari Inggris, para pemain Oxford United termasuk sang pelatih mengakui betapa megah dan hangat sambutan yang mereka terima. Atmosfer pertandingan malam itu begitu berbeda, emosional, menggugah, dan sulit untuk dilupakan. Di atas lapangan, pertandingan berjalan cukup menarik, meskipun secara kualitas Oxford berada di level yang berbeda. Skuad Liga Indonesia All-Stars tak tampil sekedar sebagai pelengkap. Mereka tampil penuh semangat, menyuguhkan beberapa momen yang membuat penonton bersorak. Pertandingan berlangsung dalam tensi yang dinamis, ada hiburan, ada pertarungan, ada drama. So inilah momen yang tidak hanya jadi sorotan di dalam negeri, tetapi beberapa media Inggris pun turut mengangkat suasana pertandingan dan kemeriahan yang terjadi. Malam pembukaan penuh dengan kesan. Seremoni pembukaan itu ditandai dengan penyalaan kembang api secara bersama-sama sebelum sepak mula antara Oxford United versus Liga Indonesia All-Stars. Sebelumnya diwarnai atraksi spektakuler dari 2.200 anak dari sekolah sepak bola. Mereka menampilkan aksi juggling yang terkoordinasi rapi, menyatu dengan musik nasionalis yang mengiringi penampilan Lyodra Ginting. Sebuah momen yang menggetarkan stadion dan memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Namun suasana megah pembukaan Piala Presiden 2025 di Stadion Utama GBK mendadak jadi sorotan, bukan karena aksi di lapangan tetapi karena sebuah kesalahan fatal saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penyanyi senior Rita Butar-Butar yang dipercaya menyanyikan lagu sakral tersebut justru membuat sedikit blunder dengan mengubah salah satu lirik kunci sehingga memicu kegaduhan di lapangan dan jagat maya. Di mana ketika seluruh stadion hening dan hikmat menyambut lagu kebangsaan, Rita Butar-Butar menyanyikan bagian "Marilah kita berseru Indonesia bersatu" menjadi "Marilah kita berseru Indonesia merdeka". Sebuah momen yang pasti tidak akan pernah terlupakan. Namun ini bukanlah pertama kali fenomena terjadi. Pada tahun 2013, hal serupa juga pernah kejadian pada Menpora. Saat itu Roy Suryo yang masih menjabat ingin meredam kerusuhan supporter dengan memasuki lapangan dan menyerukan damai menggunakan nyanyian Indonesia Raya. Siapa sangka malah lupa lirik. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo. Terlepas dari salah lirik itu, seluruhnya berjalan dengan hikmat. Dalam laganya, Oxford United tampil dominan lewat pressing agresif dan serangan efektif, sementara Indonesia All-Stars diperlihatkan performa tahan banting meskipun kalah total. Babak pertama berakhir 3-1. Gol Rico Simanjuntak yang memanfaatkan kesalahan bek Oxford sempat menjadi gol penghibur. Namun pada babak kedua, semua makin ramai hingga menghasilkan total 9 gol di GBK. Oxford menggandakan keunggulan menjadi 6 gol, sementara Liga Indonesia All-Stars sempat memperkecil ketertinggalan lewat 2 gol dari kaki Rizky Dwi Febrianto dan Axel Runtukahu. Skor akhir 6-3 menjadi penghias papan pertandingan.
Pesta gol tersebut mungkin tidak diwarnai oleh duo bintang timnas Indonesia di skuad Oxford. Namun bagi Ole, yang terpenting adalah bermain untuk tim, bermain enjoy dan membawa timnya meraih kemenangan. Gak harus mencetak gol untuk merasakan kemenangan, karena Ole sendiri mendapatkan peran baru dalam skema eksperimen pelatih Oxford, Gary Rowett semalam. Di mana menurut media Inggris, Ole sebagai starter diletakkan dalam skema second striker di belakang Mark Harris. Wajar saja pergerakan Ole lebih banyak melebar atau jarang berhadapan langsung dengan kiper lawan. Meskipun begitu, Ole terlihat enjoy dengan peran baru. Sampai ada momen ia pamer skill juggling di tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Sementara Marcelino masuk sebagai pengganti, belum bisa berbuat banyak. Sang pelatih Gary Rowett sejatinya sengaja memberikan kesempatan terbuka sejak menit 51. Ia diharapkan bisa memberikan sesuatu yang bisa meyakinkan pelatih untuk dibawa ke skuad utama untuk musim baru 2025-2026. Selebihnya, juru taktik Oxford mengaku tak segan untuk meminjamkan Marcelino ke klub lain apabila pemain muda andalan timnas Indonesia ini dirasa sulit berkembang di Oxford United. Saya pikir setiap pemain muda perlu waktu bermain untuk berkembang. Mereka harus berada di lapangan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jadi saya kira rencana tahun ini untuk Marcelino adalah mari kita lihat posisinya saat pramusim. Mari kita beri dia kesempatan untuk bermain dalam pertandingan-pertandingan seperti ini. Kemudian pada suatu titik, jika kami merasa dia tidak akan berkembang dengan baik, kami ingin meminjamkan dia agar bisa bermain lebih banyak di pertandingan sebab kami tahu dia pemain berbakat. Ujar Gary Rowett dilansir dari Bola Sport. Pada Piala Presiden 2025, ini adalah kesempatan emas bagi Marcelino untuk unjuk gigi dan mencuri perhatian pelatih. Ia akan mendapatkan kesempatan lebih apabila terus bermain di rumah sendiri lagi, di Indonesia. Seharusnya dimanfaatkan sebagai jembatan terbaik menuju karir profesional di tingkat senior skuad Oxford. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world. Laga pembuka grup A Piala Presiden 2025 yang mempertemukan Oxford United dengan Liga Indonesia All-Stars berubah menjadi lebih dari sekedar pertandingan. Ia menjadi sebuah pengalaman kultural. Sebuah penyambutan emosional yang menyatu antara sepak bola, identitas nasional, dan gairah tak terbendung dari puluhan ribu pendukung Indonesia, termasuk pelatih Oxford Gary Rowett, yang telah malang melintang di berbagai stadion Inggris dan Eropa, mengakui bahwa atmosfer yang ia saksikan malam itu jauh melampaui apapun yang bisa ditemuinya dalam laga pramusim. Ia menyebut antusiasme supporter Indonesia sebagai sesuatu yang mengejutkan, namun dalam artian yang paling positif. Kalau di Inggris, laga pramusim biasanya tidak menarik banyak penonton, tapi di sini semangat fans sangat tinggi. Mereka datang berbondong-bondong hanya untuk menyaksikan pertandingan pramusim dan itu luar biasa. Ini pengalaman yang spesial bagi tim. Mereka disambut dengan kembang api dan bisa mendengar lagu kebangsaan Indonesia sebelum laga. Itu memberikan nuansa emosional dan kebanggaan tersendiri. Ujar Rowett dalam konferensi pers pasca laga, sumber Bola.net. Dan memang bukan hanya sorak-sorai yang membuat malam itu terasa berbeda. of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Bagi para pemain Oxford United, mayoritas dari mereka belum pernah merasakan atmosfer seperti ini sebelumnya. Bagi mereka, ini bukan hanya pertandingan, ini adalah pelajaran, ini adalah kenangan. Ini adalah bukti bahwa sepak bola bisa melampaui batas-batas geografis dan menjelma menjadi bahasa universal, bahasa emosi. Sorakan fans bukan hanya mengisi stadion, tapi menyulut semangat, menciptakan pengalaman
dan menunjukkan kepada dunia bahwa gairah sepak bola di Nusantara tidak bisa diremehkan. Dan terbukti, selesai laga ada momen di mana salah satu pemain Oxford memberikan jersey-nya untuk fans. Menariknya, ia memberikan jersey tersebut khusus buat penggemar cilik yang membuatnya terkesan. Ia menghampir secara langsung di tribun, namun semua hampir merebutnya. Untung sang pemain sabar dalam memberikan. In the echoes of history, our voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. Pada intinya, pengalaman Oxford di Indonesia benar-benar begitu fresh mereka rasakan. Seakan sebelumnya, para pemain dan pelatih Oxford nggak pernah mendapatkan sesuatu yang seperti ini di luar negeri. Apalagi ini tur pramusim, mereka sudah dianggap seperti klub raksasa Eropa yang penuh dengan sambutan bermakna. Ya walaupun liriknya salah, semoga maknanya tetap sama cuy. Indonesia, your destiny's revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.